Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mengelola budaya pelayanan dengan memperhatikan etika dan kode etik. Dan beranggotakan saya sendiri Nadila Febrianti dengan NIM 203410054 dan teman saya Riko Aleandro NIM 203410033. Sepoin budaya pelayanan, manfaat budaya pelayanan, etika pelayanan, etika pelayanan publik, 3 pandangan mengenai teori etika, kode etik pelayanan publik, indikator pelayanan publik etis. Definisi budaya. Budaya merupakan keseluruhan perilaku dari manusia dan hasil yang diperoleh melalui proses belajar dan segalanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol. Simbol tersebut kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan agar dapat mengontrol perilaku sumber-sumber ekstrasomatik informasi, memantapkan individu, pengembangan, pengetahuan hingga cara bersikap. Budaya pelayanan dapat diartikan sebagai pelayanan dalam organisasi yang berfokus pada produk dan didefinisikan bagaimana dalam organisasi belajar dan mengembangkan dari perspektif karyawan dan pelanggan. Manfaat budaya pelayanan. 1. Membentuk pemahaman terhadap sikap atau perilaku yang seharusnya ditetapkan. 2. Kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari anggota organisasi. 3. Terhadap tingkat kehadiran, ketetapan waktu, ketepatan, waktu proses, prosedur kerja, perhatian, tempat kerja, pakaian kerja atau perangkat kerja. 4. Mendorong sifat pelayanan yang struktur atau spontan. Etika pelayanan. Etika pelayanan. Menurut bahasa, etimologi istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etis berarti adat-adat istiadat, kebiasaan, perasaan, batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan atau mengajarkan tentang keluhuran budi baik buruk. Etika pelayanan adalah penerapan etika, nilai baik atau buruk dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kumorotomo tahun 1997, etika pelayanan publik adalah suatu acara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Sedangkan suatu etika birokrasi, administrasi negara menurut Darwin sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia organisasi. Ada 3 pandangan mengenai teori etika, yaitu etika deontologi. Etika deontologi adalah kewajiban atau sesuai dengan prosedur dan logos yang berarti ilmu atau teori. Yang kedua, etika teleologi, yang berarti ilmu atau teori. Etika ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan konsekuensi. Yang ketiga, etika keutamaan. Etika keutamaan ini lebih mementingkan pembangunan karakter moral pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul dalam bentuk adanya aturan yang berupa larangan atau perintah. Kode etik pelayanan publik. Yang pertama, manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi negara, penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, dan pemborosan. Dan kedua, penilaian kecakapan, kesempatan yang sama, dan asas etikat yang baik akan didukung dan dijalankan dan dikembangkan. Yang ketiga, perlindungan terhadap kepentingan rakyat yang sangat penting, konflik kepentingan, penyuapan atau favoritisme yang merendahkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi tidak dapat diterima. Dan keempat, pelayanan kepada masyarakat adalah di atas dasar pelayanan.
Indikator pelayanan publik etis. Baik buruknya pelayanan publik ditentukan oleh nilai-nilai berikut. 1. Efisiensi. Efisiensi adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya. Efisiensi merupakan penggunaan sumber daya seperti biaya, waktu, dan usaha atau tenaga untuk mencapai tujuan dalam melakukan kegiatan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. 3. Kualitas layanan kepuasan masyarakat. Jasa menurut Parasuraman adalah sebagai berikut. Kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada waktu tertentu. Kualitas pelayanan ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya pada dimensi-dimensi pelayanan. Responsivitas. Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah untuk menunjukkan keselarasan atau program dan kegiatan serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan dalam salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 5. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh oleh organisasi. Sudah. Sekian presentasi kami hari ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf, dimaafkan. Kalau ada yang saya mohon diungkapkan.